Halo semua, pada praktikum keempat kali ini adalah mengenai topik cuaca dan iklim pada tanaman pakcoy, di mana kelompok kami memilih tanaman pakcoy sebagai tanaman yang akan kami tanam dengan 4 lokasi yang berbeda, yaitu ada bawah kanopi atau paranet yang disimbolkan dengan T, ruang terbuka yang disimbolkan dengan B, ruang terbuka dengan tudung plastik warna biru yang disimbolkan dengan W1, dan ruang terbuka tudung plastik warna merah yang disimbolkan dengan W2. Nah, pada keempat lokasi ini, di dasarnya mewakili intensitas dan radiasi matahari serta suhu yang berbeda. Langkah pertama, kita harus menyediakan tanah dan pupuk kandang yang sudah dicampurkan dengan rasio 1:1 dan dimasukkan ke dalam masing-masing polybag. Nah, di sini kita memakai 2 ulangan. Setelah itu polybag disusun sesuai ketersediaan tempat yang sudah ditentukan. Nah, dalam pemeliharaan tanaman harus melakukan penyiraman setiap hari, namun jikalau ada hujan tidak perlu lagi disiram. Dengan takaran air 100 ml dan juga melakukan pengukuran setiap 3 atau 4 hari sekali. Dan dengan mencatat semua datanya antara tinggi tanaman, jumlah daun, suhu, dan intensitas cahaya per naungan yang berbeda. Dan juga perlu melakukan perawatan lain seperti membuang ulat yang ada di tanaman tersebut. Tapi dalam penanaman ini dan dalam penanaman di naungan yang berbeda banyak sekali daun yang berlubang akibat dimakan ulat. Dan ada juga yang rusak daunnya karena terkena angin. Saat melakukan hari pemanenan tanaman diambil dengan memisahkan tanah dan tanaman pakcoy tersebut dengan merendam dahulu bagian akarnya agar tidak terputus dan tidak terbuang dengan tanah. Nah, kemudian akar dibersihkan dengan perlahan agar tidak terputus atau terpisah. Setelah dibersihkan, akar ditiriskan atau tanaman pakcoy tersebut ditiriskan sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. Nah, kita memakai kertas yang sudah ditulisi dengan ulangan masing-masing. Setelah melakukan pembersihan tanaman, kemudian kita membawa tanaman tersebut untuk ditimbang. Nah, dalam penimbangan itu kita harus memisahkan bagian akar dan bagian atasnya dengan memotongnya. Dan saat melakukan penimbangan, kita juga perlu mencatat data-datanya. Nah, setelah kita mengetahui biomasa basahnya dengan menimbang satu persatu tanaman pakcoy, setelah itu tanaman pakcoy dibawa untuk di oven atau dikeringkan dengan suhu 65 derajat Celcius. Nah, setelah masuk dalam pengeringan, tanaman pakcoy dibawa kembali ke tempat penimbangan untuk mencari biomasa keringnya. Jadi kesimpulannya, pertumbuhan tanaman pakcoy tanpa penutup atau ruang terbuka lebih baik dibandingkan dengan penutup. Tetapi pada tanaman yang ditutup menggunakan tudung plastik warna biru dan merah menghasilkan hasil yang baik dibandingkan dengan perlakuan di bawah kanopi atau paranet hitam. Sedangkan tanaman yang di bawah kanopi atau di paranet hitam menunjukkan hasil yang rendah dibanding dengan penutup lainnya. Hal ini ditunjukkan pada jumlah daun, tinggi tanaman, dan berat biomasa segar maupun biomasa kering. Serta radiasi matahari dan suhu sangat penting bagi pertumbuhan tanaman pakcoy. Dengan intensitas cahaya dan suhu yang optimal akan memberikan hasil terbaik bagi tanaman pakcoy. Sekian video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.